Terima kasih pimpinan. Kami hormati pimpinan, kawan-kawan Komisi 2 serta Menteri Pan-RB beserta jajarannya, ada BKN, ada KASN. Pertama-tama saya mengapresiasi Pak Menteri kaitannya dengan rancangan peraturan pemerintah terkait dengan turunan dari ASN yang sudah kita sahkan beberapa waktu yang lalu. Ini memang hal yang krusial dan bisa selesai juga undang-undang ASN, termasuk juga draft rancangan dari peraturan pemerintah. Ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu dan masyarakat para honorer yang menunggu-nunggu nasib kedepannya seperti apa. Yang pertama kaitannya dengan desain, mungkin yang dikatakan ini kaitannya penataan birokrasi. Jadi dari paparan yang ada itu cukup baik dan luar biasa menurut saya asal dijalankan secara baik. Hanya persoalannya saya lihat dari waktu ke waktu, dari beberapa waktu yang lalu sampai sekarang, ini kebijakan program yang baik ini tidak mampu sebagai pengungkit kinerja ASN di daerah. Ini jadi masalah. Saya takutnya dari desain yang bagus, konsep yang bagus ini tidak mampu juga menggerakkan seperti cita-cita dari Menpan RB kaitannya dengan birokrasi yang berkelas dunia. Karena apa? Ini saya lihat mungkin bisa kita pikirkan bersama. Ini konsep yang asalnya dari Pak Menteri dan jajarannya. Ini kan konsep yang saya pikir berada di ruang hampa politik. Istilahnya kalau dalam ilmu kebijakan itu kan model kebijakan kepakaran dari top down. Jadi top down ruang hampa politik. Di era reformasi demokrasi semacam ini ada muncul yang namanya otonomi daerah. Ini partisipasi publik, kondisi lapangan sudah berbeda. Kebijakan yang harus diambil kan harus sinkronisasi, sintesa dari bottom up. Nah ini kan yang menjadi masalah. Pak Menteri kan pernah jadi kepala daerah. Masalah-masalah di daerah harus kita kenali dulu untuk supaya bagaimana konsep birokrasi berkelas dunia ini bisa berjalan. Otonomi daerah, pilkada langsung, birokrasi yang demikian ini yang menjadi hambatan pelaksanaan konsep-konsep manajemen ASN mau talenta dan sebagainya itu yang sampai saat ini hanya masih sekedar tataran bunyi-bunyian. Nah ini perlu ada upaya bagaimana konsep ini bisa berjalan secara baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan penyelesaian honorer. Penyelesaian masalah honorer ini juga menyimpan masalah dengan adanya yang desentralisasi di mana Kemenpan RB maupun BKN, KASN yang tidak bisa menyentuh ke daerah. Ini harus melewati yang namanya Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai jaringan ke kepala daerah. Padahal dia menguasai dari birokrasi ASN di daerah. Ini persoalan sendiri, ini yang harapannya perlu dicari upaya bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak hampa politik. Ini justru penuh dengan persoalan politik. Contohnya, beberapa waktu yang lalu ini kan ada kaitannya dengan seleksi P3K yang 80% untuk P3K yang sudah mengabdi, 20%
yang fresh graduate. Kalau dari konsep dari pemerintah pusat bagus, begitu sampai di daerah, karena dia melewati yang namanya BKP SDM, ini menjadi persoalan akal-akalan di daerah. Pertama, kaitannya yang belum waktunya, masalah masa kerjanya itu dimanipulasi. Ini banyak pengaduan, dimanipulasi seperti apa? Dituakan pengalamannya. Oh, itu sistematis dimulai dari SK kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga guru. Mulai dari SK kepala sekolah sampai itu masih keluarnya dari kepala sekolah. Tapi kalau mau dilacak dari rapotnya, daftar hadirnya pasti ketahuan. Tapi bisakah kita memverifikasi, umpamanya BKN bisa memverifikasi secara teknis semacam itu? Karena yang diambil dari tengahnya. Ini banyak laporan pengaduan ke saya. Ini manipulasi dari tingkat di daerah. BKP SDM yang memegang portal, dia tidak mau membuka. Ada sanggahan, nggak mau membuka. Kalau di tingkat kabupaten sulit sekali karena banyak permainan. Begitu sampai tingkat provinsi, BKP SDM, BKD provinsi, masih bisa diajak ngobrol. Tingkat daerah, kabupaten kota ini jadi masalah. Ada yang honornya kayak apa ini dimanipulasi dengan surat persyaratan administrasi. Ini real terjadi. Nah, ini seperti apa? Bagaimana kita menghadapi semacam itu? Di kabupaten, kebetulan di kabupaten di dapil saya, di Kabupaten Pringsewu, sekarang jadi masalah sampai masih diambil pansus. Karena hal yang kayak gini, ini kan banyak yang protes dan demo secara masif. Ini pansus, minta sanggahan pun tidak dikasihkan. Masa sanggah tidak itu, ada yang salah upload arunya ijazah. Murni menjadi yang legalisir diupload salah, belum yang materai yang elektronik. Mereka kan sudah sudah mengabdi cukup lama. Hal-hal yang sepele ini sebenarnya diselesaikan kalau keinginan kita menyelesaikan persoalan honorer ini dengan baik. Hal yang teknis administrasi begitu masa sanggah dihadapkan itu ya diselesaikan lah. Ini yang nggak terjadi. Nah, ini keterputusan Menpan RB, BKN, ini kaitannya dengan mengoreksi di daerah semacam ini. Ini kan wewenang kepala daerah kaitannya dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini ada tuntutan yang tadi dikatakan pansus itu, bisakah yang nanti seleksi P3K yang akhir bulan November ini, karena ini dipansuskan minta diundur sampai Desember, awal Desember, yang batas akhir untuk seleksi PNS. Permintaannya mereka begitu. Nah, berikutnya kaitannya dengan pembagian peran antara LAN, Lembaga Administrasi Negara, dengan kaitannya dengan BK, kalau di Kementerian Dalam Negeri kan BKP SDM, sama-sama lembaga training. Ini kan jangan sampai ini rebutan peserta, domainnya seperti apa. Ini kan diatur secara baik. Berikutnya kaitannya dengan rekrutmen P3K yang kaitannya dengan mafia CPNS yang dulu saja nggak diselesaikan. Banyak pejabat-pejabat waktu itu, kepala dinas, baik di BKD dan di kepala daerah di BKD daerah itu juga nggak mendapat sanksi sampai sekarang. Saya tahu persis di dapil saya itu. Nah, ini kan menjadi masalah keberlanjutan lagi, keberulangan lagi, karena nggak ada sanksi. Begitu ada rekrutmen seleksi P3K, mereka bermain lagi. Di mana? Ya di BKD kalau di daerah, di BKP SDM di tingkat kabupaten. Karena apa? Nggak kapok. Ini berikutnya kaitannya tadi desain organisasi sudah, kaitannya dengan
kinerja ASN. Ini juga harus ada korelasinya terkait dengan desain Pak Menteri yang katakan tadi kaitannya dengan birokrasi berkelas dunia, harus ada implementasi di daerah kaitannya dengan outputnya apa. Misalnya di daerah kan butuh yang namanya pendapatan hasil di daerah, ini juga nggak meningkat. Banyak kepala daerah, pemerintahan daerah itu berorientasinya membelanjakan anggaran yang rakyat senang, karena apa? Supaya terpilih lagi. Nah, ini peran birokrasinya harus kuat. Ini mungkin hal-hal yang saya kritisi supaya nanti pada saat konsinyering juga ada semacam pengayaan terhadap persoalan-persoalan ini menjadi langkah konkret terhadap PP yang ada. Demikian, terima kasih pimpinan.